kalau misalnya kita ada acara yang ada makan-makannya gitu, itu pasti selalu dikasih kayak makanan pembuka, abis itu makanan menu utamanya, abis itu makanan penutupnya. Dan makanan penutupnya itu benar-benar apa ya, bermacam-macam banget lah pokoknya. Jadi kalian bisa banget nyobain macam-macam makanan manis kalau misalnya lagi ke Turki. Dan biasanya kalau di sini tuh makanan-makanan manis di Turki itu ada dibagi dua gitu. Jadi ada yang makanannya direndam sama gula gitu manisnya, dan ada juga makanan manis yang direndam sama susu gitu. Jadi ada yang direndam air gula dan direndam air susu. Kayak gitu. Terus soal makanan lagi, yang masih berhubungan sama makanan dan minuman adalah budaya minum teh. Minum teh itu di Turki benar, orang-orang Turki itu benar-benar minum tehnya itu kayak sehari 3 sampai 5 gelas. Bahkan kalau misalnya lagi musim dingin ya, karena udaranya dingin, itu bisa sampai 10 gelas lebih setiap harinya gitu. Per satu orang. Jadi benar-benar konsumsi teh mereka tuh benar-benar tinggi sekali. Dan yang keempat, buah dan sayurannya yang adanya cuma per musim. Jadi di dekat rumahku bahkan ada kayak satu kedai gitu, satu kedai. Dia kalau misalnya musim panas dia jual buah dan sayur. Kalau misalnya musim dingin dia jual ikan. Dia jual ikan gitu. Terus abis itu di sini juga kalau misalnya setiap musim, misalnya musim panas, itu adanya cuma kayak semangka, terus kayak apa lagi ya? Ini terus maning. Pisang juga. Pokoknya setiap musim itu buah-buahan yang dijual di pasar pun kayak beda-beda gitu. Nanti kalau misalnya udah masuk winter jualnya anggur, jual strawberry kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kalau di Indonesia kan setiap musim kita selalu ada ya buah-buahan kayak gitu. Karena kita karena kita kan negara tropis. Sedangkan kalau di sini cari-cari buah-buah yang kayak gitu harus ditunggu sampai musimnya banget gitu. Terus culture shock soal bahasa. Di Turki ini benar-benar mereka sangat nasionalis sekali. Jadi mereka benar-benar pakai bahasa Turki. Mereka nggak mau misalnya ada, walaupun dia turis pun, kita misalnya ngajak mereka ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Mereka nggak bakalan bales kita pakai bahasa Inggris, mereka bakal tetap bales pakai bahasa Turki gitu. Karena pengetahuan bahasa Inggris mereka pun emang sangat minim gitu. Jadi mereka emang diajarin bahasa Inggris dari SD gitu, cuman nggak terlalu gimana ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ada lumayan banyak teman-teman yang misalnya kita kan sama-sama belajar dari SD bahasa Inggrisnya, terus ada yang emang lumayan bisa gitu. Di sini juga ada, cuman jauh lebih sedikit daripada orang-orang Indonesia kemampuan bahasa Inggrisnya mereka gitu. Jadi emang agak waktu awal-awal kalau misalnya ke sini tanpa kemampuan bahasa Turki sedikit pun emang bukan agak usahan gitu, karena emang mereka nggak bisa bahasa Inggris dan emang nggak mewajibkan gitu buat orang-orangnya buat bisa bahasa Inggris gitu. Jadi mereka lebih kayak orang-orang asing yang mau ke Turki, mereka yang harus bisa bahasa Turki. Seperti itu. Terus selanjutnya culture shock yang ketiga soal kebersihan dan kerapihan. Orang-orang Turki itu rumahnya itu benar-benar bersih. Mereka tuh benar-benar bersih banget, benar-benar rapih banget. Terus di setiap bagian rumahnya tuh selalu ada karpet. Kan mereka juga pengekspor karpet terbesar juga ya. Jadi benar-benar bahkan di dekat rumahku juga ada orang yang garasinya bahkan sampai pakai karpet gitu, kayak aneh banget. Tapi mereka yang kayak gitu selalu pakai karpet. Pokoknya di bagian rumah manapun selalu ada bagian karpetnya gitu. Terus yang keempat soal perilaku. Nah, orang-orang Turki mereka tuh nada bicaranya terkesan tinggi. Mungkin buat orang-orang Indonesia yang biasanya lemah lembut gitu kan ngomongnya,
terus tiba-tiba denger mereka kayak, kok mereka ngomongnya kayak bentak-bentak gitu ya gitu. Padahal enggak, mereka tuh emang normalnya ngomongnya kayak gitu. Emang nada bicaranya memang tinggi gitu. Jadi kelihatannya kayak marah-marah gitu, kayak ngebentak-bentak kalau ngomong, padahal emang mereka ngomongnya kayak gitu. Terus cara cara mengatakan no yang unik. Jadi kalau misalnya di Turki juga, waktu awal-awal aku kesini ya, aku agak kaget waktu mereka ngomong, waktu mereka kayak ngomong enggak gitu. Jadi mereka kalau misalnya di Indonesia kan kayak itu kan kayak kurang sopan gitu ya, kayak kok sama orang tua kayak mendecak, apa ya istilahnya, mendecak gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini cara ngomong enggaknya tuh kayak gitu, misalnya kamu nggak ke sekolah, misalnya ada, misalnya orang yang lebih tua nanya kamu nggak ke sekolah gitu, terus kita jawabnya kayak, jadi mereka justru itu tanda jawaban tidak yang sopan gitu, karena menurut mereka jawab tidak langsung kayak enggak gitu justru nggak sopan, jadi mereka jawabnya kayak gitu, cara mereka bilang tidaknya gitu. Padahal kalau di Indonesia itu sangat, apa ya, kayak nggak sopan gitu kan, apalagi terutama buat orang yang lebih tua gitu. Terus selanjutnya adalah, nah, aku juga kaget waktu awal-awal kesini, terus waktu Ramadan tahun pertama itu, jadi waktu itu kayak lagi sholat taraweh gitu di masjid ya kan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin, terus kayak ngajakin ke rumahnya, yuk ke rumah buka puasa bareng dan segala macem. Terus kita yang agak-agak takut dong awalnya, kayak ini beneran gak ya? Jangan-jangan kayak orang jahat lagi yang mau tipu-tipu atau gimana. Tapi akhirnya ibunya minta nomornya, terus bener-bener ditanyain kapan mau ke sini gitu. Ayo nanti aku udah siapin makan, kita buka puasa bersama di rumahku gitu-gitu. Akhirnya kita ke rumahnya dan bener-bener dijamu dengan, ya Allah, Masya Allah, mereka kayak bener-bener sangat, apa ya, sangat menghormati tamu banget. Jadi walaupun kita orang asing gitu ya, kita nggak bakalan merasa kayak, apa ya, kayak merasa terasingkan atau gimana, karena mereka benar-benar sama, apa ya, menganggap kita tuh semua sama aja gitu, nggak merasa dibeda-bedakan gitu. Pun dalam menjamu tamu juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih. Cuman aku kaget aja, soalnya kan pasti kalau di Indonesia ada orang asing gitu kan, kita nggak mungkin kayak sembarangan tiba-tiba ngajakin orang main ke rumah, terus apalagi kayak buka bersama atau bahkan nginep di rumahnya kayak gitu-gitu kan. Tapi di sini emang mereka benar-benar, apa ya, menghargai tamu banget kayak gitu. Oke, next slide, Dek. Nah, ini juga penjelasan lebih lanjut soal budaya minum teh di sana. Orang Turki itu rata-rata mengkonsumsi 1.300 cangkir teh per tahunnya. Dan Turki merupakan negara dengan tingkat konsumsi teh teratas di dunia gitu. Itu informasinya didapatkan dari republika.co.id. Itu juga jadi di berita tersebut dapat informasinya dari ketua, apa ya, kayak ketua asosiasi. Jadi di sini kayak ada, apa ya, kayak tempat-tempat minum teh itu, dan hasilnya didapat dari situ gitu. Tapi emang setiap orang Turki itu emang benar-benar kayak setiap hari dimanapun kapanpun emang minum tehnya sebanyak itu dan separah itu. Bahkan kalau misalnya kita ke rumah orang Turki terus dijamu minum teh itu, mereka nggak bakalan berhenti kalau kita nggak kasih tanda buat stop tuangin teh gitu di gelas kita gitu. Jadi ada tandanya, misalnya ini gelasnya, habis itu di atasnya ditaruh apa, sendok kecilnya gitu. Nah, itu tandanya kita udah nggak meminum teh lagi, baru mereka stop gitu. Kalau nggak kayak kosong dikit langsung dituang teh lagi, kosong dikit dituang teh lagi kayak gitu. Dan mereka biasanya minum tehnya emang nggak pakai gula gitu. Jadi emang kalau misalnya banyak, kalau mereka mikirnya kalau banyak ya nggak masalah karena toh nggak pakai gula juga gitu. Terus budaya bertamu dan menjamu tamunya juga. Kalau di Turki itu ada istilah misafirperverlik, itu artinya keramahan. Itu makna dari kata-kata itu adalah kayak menghargai tamu gitu, menjunjung tinggi apa ya, nilai bertamu, dan emang budaya ini emang sudah ada dari zaman dulu banget gitu. Terus kultur shock yang lain yang pernah aku rasakan juga itu adalah
Ini, jadi waktu itu pernah, misalnya kayak kita ninggalin barang, misalnya lagi di tempat umum, misalnya mall gitu ya, terus ninggalin barang, ninggalin tas gitu, kayak mau kemana bentar, abis itu ninggalin tas atau ninggalin barang apapun di situ, itu kayak gak bakalan ada yang ngambil gitu, jadi bener-bener aman gitu, sampai kita balik barangnya masih ada. Kalau misalnya mungkin aku di Indonesia kayak gitu, aku masih agak khawatir gitu. Ini pasti barangku bisa jadi ada yang ngambil gitu kan. Masih takut gitu. Tapi kalau misalnya di sini benar-benar kayak ninggalin barang di situ ntar nggak bakalan ada yang ngambil lagi. Di kampus pun kayak gitu, di tempat-tempat umum yang lain juga kayak gitu gitu. Lebih aman buat mau ninggalin barang kayak gitu. Terus pelayanan di toko dan supermarket. Kalau misalnya kita di Indonesia itu kan apa ya? Kalau misalnya kita beli sesuatu, terus habis itu dikasih kantong plastik, terus mereka habis ngitung, habis nge-scan harganya dan ngitung totalnya, mereka yang masukin ke plastiknya gitu kan. Kalau aku di sini waktu awal-awal kayak kaget gitu pas aku ke supermarket, terus mereka cuma ngasih kantong plastik, habis itu udah terus, oh alat, jadi kita sendiri yang masukin gitu. Masukin barangnya ke kantong plastik gitu. Jadi mereka cuma ngasih plastiknya doang, habis itu kita sendiri yang masukin. Aku agak kaget soalnya kayak di Indonesia kan kita dimasukin kan barang-barangnya, cuman kayak oh ya udah lama-lama terbiasa setiap ke supermarket ya udah masukin sendiri kayak gitu. Bahkan sampai misalnya kita belum beres-beres nih, misalnya habis beli belanja bulanan. Terus kan masukinnya agak lama. Mereka udah kayak ngambil lagi aja dari customer yang selanjutnya gitu. Mereka udah kayak jadi barangnya tuh kayak oh ya udah terus kayak campur-campur gitu kayak gitu deh. Jadi kayak harus cepet-cepet gitu masukinnya juga. Agak kaget sih awal-awal, tapi lama-lama kayak terbiasa untuk cepet-cepet gitu masukin barang ke kantong plastiknya. Kayak gitu. Selanjutnya, oke, ini beragam makanan Turki. Nah, semoga kan karena udah makan malam ya, semoga nggak ngiler ya ngeliat ini, nggak jadi lapar ngeliat gambar-gambar ini. Itu ada gambar di sebelah kiri yang paling atas itu ada gambar-gambar makanan Turki. Nah, mereka itu juga apa ya sehat banget pola hidupnya gitu karena mereka benar-benar sering banget makan salad kayak gitu salad jadi salad buah misalnya sayur-sayuran habis itu dikasih apa ya dikasih perasan buah delima gitu di atasnya biar agak asam-asam terus dan setiap hari pasti ada saatnya mereka makan salad gitu bahkan kalau misalnya kalian pernah dengar sarapan Turki itu benar-benar isinya tuh buah-buahan campur keju campur makan terus pakai pakai makan zaitun juga terus makan telur kayak gitu-gitu jadi mereka sebenarnya makanannya sehat-sehat banget cuman kalau misalnya udah kayak soal daging kayak gini dagingnya yang bawah ini yang bawah itu kebab kayak gitu itu benar-benar minyaknya tuh ya Allah banyak banget itu kayak benar-benar ya begitulah Turki. Nah ini juga makanan di bawah ini yang tiga ini pasti teman-teman semua kan kalau di Indonesia yang tengah itu ya yang dianggap kebab ya. Nah sebenarnya yang kebab itu kalau di sini itu justru yang daging itu yang ada tomat dan cabai. Terus abis itu yang putih-putih adalah yogurt. Jadi kayak dagingnya abis itu dicocol pakai yogurt, abis itu dimakan. Di bawahnya tuh ada kayak roti-roti gitu yang udah dikasih bumbu-bumbu gitu. Jadi dimakannya kayak gitu. Terus yang gambar tengah itu baru doner namanya. Doner. Dan yang paling sorry, yang tengah namanya durum dan yang paling pinggir namanya doner. Jadi tiga makanan itu namanya bukan kebab semua gitu. Jadi ada namanya masing-masing itu kebab, Iskender kebabe ini namanya, yang daging. Terus yang tengah itu durum, yang paling pinggir itu yang kayak sandwich itu doner. Dan yang gambar yang kanan atas juga ini beragam makanan-makanan manis Turki. Nah, yang ini contoh makanan manis yang direndam pakai air gula gitu. Jadi rasanya benar-benar manis banget gitu. Kayak benar-benar teman-temanku yang nggak suka manis tuh sampai kayak benar-benar apa ya, sampai pusing gitu manisnya. Manis banget. Tapi enak bagi orang-orang yang suka manis gitu. Surga banget bagi orang-orang yang suka manis, tinggal di Turki sih. Enak banget. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga budaya minum teh. Jadi kalau di Turki itu ada, apa ya, namanya cerek ya?
kayak gitu, dia teko-tekonya tuh kayak gitu. Jadi di bawahnya tuh air panasnya, atasnya itu tehnya gitu. Jadi kalau misalnya mau dituang, kita bisa ngukur mau sekental apa tehnya kayak gitu. Terus gelasnya juga pakai gelas yang kayak gitu, gelas-gelas yang kecil kayak gitu. Dan gulanya pakai gula-gula cube yang kayak gitu, yang ada gambar di atas, di gambar sebelah kiri, gula-gula cube sugar kayak gitu. Oke, dah. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya, tips menghadapi culture shock ini sendiri. Oke, tadi kan udah teman-teman udah lihat, udah dengar juga cerita singkat aku soal culture shock yang aku rasakan di sini kan. Nah, ini ada beberapa tips-tips cara menghadapi culture shock versi aku sih ini. Mungkin buat teman-teman teman-teman yang lain atau setiap orang pasti punya caranya masing-masing, cuman versi aku, tips yang bisa aku kasih ke kalian adalah berikut ini gitu. Jadi yang pertama, mempelajari kebudayaan Turki. Ini penting banget, misalnya kalian mau ke sini atau mau kuliah di sini gitu ya, penting banget buat nge-research lebih dulu gimana sih kebudayaan orang-orang Turki gitu. Jadi pas ke sini tuh nggak kaget gitu. Terus nggak heran juga atau malah kayak ngerasa aneh atau gimana gitu. Jadi sebaiknya sebelum ke sini emang harus research gimana kebudayaan Turki. Terus setelah di sini, setelah melihat perbedaan-perbedaan yang dirasakan, perbedaan budaya dan lain-lain, berusaha untuk beradaptasi gitu. Karena kalau misalnya kalau kata pepatah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi kayak di mana kalian berada, kalian harus menghargai lingkungan yang kalian tempati gitu. Apalagi kalian kan istilahnya, apalagi kan kita istilahnya orang asing gitu, orang asing tamu di negara orang gitu. Jadi alangkah baiknya kita menghargai dan tidak membuat rusuh gitu di negara orang. Jadi berusaha beradaptasi juga dengan lingkungan dan budaya yang mereka miliki gitu. Karena kan kita minoritas gitu. Terus selanjutnya, toleransi terhadap perbedaan. Nah, ini juga penting karena balik lagi tadi kita di negara orang, jadi kita harus benar-benar lebih toleransi terhadap perbedaan yang kita rasakan gitu. Misal di Indonesia, kok misal kita ngelihat sesuatu yang beda di kehidupan sehari-hari, kok mereka kayak gitu sih? Kan di Indonesia nggak kayak gitu. Loh, justru kita yang harus kayak, oh alah, mereka kayak gitu ternyata budayanya gitu. Oh, jadi kalau misalnya mereka ngelakuin A, kita harus seperti apa. Kalau misalnya mereka melakukan B, kita harus bereaksi kayak gimana, dan lain-lain gitu. Lebih toleransi terhadap perbedaan yang ada. Terus kalau misalnya udah di sini, kuliah di sini misalnya, itu benar-benar kan kita di negara orang yang benar-benar latar belakang budayanya beda, sejarahnya beda, terus kayak kehidupan sehari-harinya juga sangat berbeda gitu. Itu aja udah benar-benar harus pintar-pintar cari lingkungan atau cari teman yang yang tidak membawa kita ke pengaruh negatif gitu. Nah, kalau misalnya kuliah di sini juga, berteman sama orang-orang Indonesia yang di sini juga pun harus kayak gitu, harus mencari lingkungan yang baik dan circle yang baik gitu. Karena banyak juga orang-orang Indonesia misalnya ya yang kadang udah terbawa arus pergaulan-pergaulan yang kayak pengen bebas gitu. Karena kan Turki juga dia walaupun negara muslim, itu tetap aja banyak juga yang kayak Islam KTP juga gitu. Yang Islam KTP juga yang tetap minum-minum iya, tetap pergaulan bebas iya, dan lain-lain gitu. Jadi walaupun di Turki sini pun kita harus benar-benar mencari lingkungan dan circle yang baik gitu. Jadi biar kita bisa, walaupun di negara orang, kita bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan baik kayak gitu. Terus terutama di negara orang juga ya, kebudayaan dan lingkungan yang dari kebudayaan dan lingkungan yang berbeda itu, kita benar-benar harus bisa ambil bagian positifnya dan buang bagian negatifnya. Misalnya kalau dari orang Turki itu mereka benar-benar sangat menghargai tamu banget, terus juga sangat sangat amat suka
menolong sesama, terus sayang banget sama binatang, bener-bener kayak apa ya? Kalau misalnya ada binatang liar di jalan tuh bener-bener mereka kayak kasih makan, dan bahkan ada di beberapa tempat itu ada rumah-rumah khusus kucing-kucing atau anjing-anjing liar gitu. Dan di situ selalu dikasih makan, selalu dikasih minum kayak gitu-gitu. Karena mereka benar-benar sangat sangat menyayangi makhluk hidup gitu. Walaupun kadang tadi itu masih ada yang kayak nadanya agak tinggi kalau ngomong, atau yang kayak pergaulannya juga, kalau pergaulan pasti di mana aja ada gitu kan. Tapi kayak kadang juga kurang apa ya, mereka itu kurang eh, kurang bisa apa ya, kalau sama orang yang lebih tuanya tuh kadang kurang apa istilahnya, agak kurang menghargai gitu. Kalau misalnya dibanding orang Indonesia gitu ya. Terus, nah ini juga kalau misalnya udah kayak, aduh kok Turki beda banget. Terus misalnya udah kuliah di sini terus ngerasa kayak, oh kok Turki gini banget. Terus kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih gitu. Itu terus mulai diambang-ambang kayak, aduh aku ngapain di sini, atau kayak gitu-gitu, mulai ingat kembali tujuan awal kita mau ngapain sih ke sini, ke Turki gitu. Jadi kalau misalnya diingat-ingat lagi kan, oh ya aku kan sini mau kuliah gitu. Jadi emang aku harus kuat-kuatin diri, harus harus kuat-kuatin mental juga, kuat-kuatin fisik juga, biar bisa survive di sini gitu, di negeri orang, belajar gitu. Terus bersyukur. Jadi kalau misalnya ada makanan yang, aduh aku tuh nggak cocok sama makanan Turki atau kayak gimana gitu, tetap aja bersyukur, alhamdulillah, at least hari ini berarti masih bisa makan gitu. Masih banyak orang-orang yang di luar sana yang belum bisa makan, tapi aku alhamdulillah hari ini bisa makan, walaupun makanannya nggak terlalu enak di lidah misalnya. Kayak alhamdulillah tapi bisa makan kayak gitu. Terus memperteguh pendirian juga, ini juga jadi kalau misalnya sebelum berangkat ke sini kita udah punya pegangan, aku kayak gini, aku orang yang kayak gini gitu. Terus aku tahu batas-batasku, aku tahu apa yang dilarang agamaku dan lain-lain. Ya, itu tuh terpegang, walaupun kalian dimanapun, kalian tetap ingat gitu. Kalian punya pendirian, jangan sampai goyah gara-gara temennya ngajakin, misalnya temennya ngajakin nge-club ya atau gimana-gimana gitu. Jadi benar-benar harus memperteguh pendirian banget. Terus juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang paling terpenting dari semuanya, karena kayak Allah yang Maha membolak-balikan hati gitu. Jadi kita kita sebagai hambanya ya sebisa mungkin semakin memperdekat diri kepada Allah gitu. Jadi kalau misalnya di kondisi yang seburuk apapun juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya, oke. Yang paling penting juga, nggak kalah penting, selalu believe in yourself gitu. Selalu percaya sama diri kalian gitu. Dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian kerjakan gitu. Selalu yakin sama diri sendiri. Kalau kita udah ada niat, udah ada tujuan, terus diusahakan, insya Allah pasti bisa gitu. Jangan ada pernah pikiran kayak, aduh aku nggak bisa soalnya aku kayak gini, aduh aku nggak bisa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh soalnya aku kayak gini. Nggak, kalian harus coba dulu, karena kita kalau misalnya sebelum kita mencoba, kita nggak bakalan tahu hasil akhirnya gitu kan. Jadi selalu percaya aja, udah aku bisa gitu. Coba dulu aja kalau misalnya kalian punya mimpi atau punya keinginan gitu ya. Selalu coba aja dulu gitu. Dan kalau misalnya kalian udah ada niat, terus udah ada usaha juga, terus usahakan biar usaha kalian itu konsisten gitu. Jadi karena konsistensi itu membawa kalian ke tujuan gitu. Jadi apapun tujuan kalian, asal kalian konsisten untuk memperjuangkannya gitu, insya Allah bakalan sampai gitu tujuannya. Nah, seperti kata-kata bijak dari Tan Malaka, terbentur, lalu terbentuk. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Masya Allah, terima kasih banyak kepada Kak Ana. Ini benar-benar membuka pikiran kita ya, yang pertama hanya tahu sekilas tentang Turki, seperti ibu kota Turki, kemudian kebudayaan-kebudayaan Turki. Jujur ini sangat jarang ya diberitahu oleh mungkin YouTuber-YouTuber yang sering kita tonton di YouTube. Nah, ini langsung spesial teman-teman dengar langsung dari narasumber spesial kita yang sekarang ada di sana. Baik semuanya, Kak Ana mungkin boleh kita buka sesi pertanyaan, Kak Ana? Boleh. Silahkan. Teman-teman yang kepo, penasaran, boleh langsung tanya apa aja. Apa aja yang kalian kepoin. Baik teman-teman, mungkin bisa langsung bertanya secara langsung melalui raise hand atau bisa langsung di chat. Oke, dari Muhammad Al-Faruq Abdurrahman. Silahkan Kak, mungkin mau secara langsung bertanya kepada Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak, kan saya waktu itu pernah ikut webinar juga. Nah, di situ dijelasin kalau di Turki itu pas sholat itu beda sama di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia aminnya tuh dikerasin, kalau di sana gak keras gitu. Apa benar gitu? Dan yang lainnya gimana gitu? Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Al-Faruq Abdurrahman atas pertanyaannya. Jadi, perlu kita ketahui juga, kan kalau misalnya di Indonesia itu mayoritas kita itu menganut Imam Syafi'i ya. Nah, sedangkan kalau di Turki itu menganut mazhab Imam Hanafi gitu. Jadi, pasti ada beberapa perbedaan yang kita rasakan, terutama dalam beribadah dan melakukan syariat-syariat Islam di sini gitu. Tapi kalau misalnya Amin, setahu aku Amin normal sih kalau yang cowok ya, tapi emang ceweknya nggak bersuara gitu, jadi aminnya tetap amin biasa gitu, amin normal biasa kayak gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, iya sama-sama. Baik, terima kasih Kak Muhammad Al-Faruq atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Ana atas jawabannya. Dan kemudian ini Kak Ana ada yang bertanya, apakah Kak Ana ke Turki lewat YTB, beasiswa YTB? Oke, terima kasih buat teman yang bertanya. Jadi aku ke Turki itu jalur mandiri, nggak jalur, kan kalau YTB itu jalur beasiswa ya. Terus kemarin juga kebetulan kan lagi abis ada ini ya, webinarnya sama Kak Hafna yang soal tips beasiswa S1, S2, dan S3 gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau jalur beasiswa boleh kepoin YTB, Turkiye Bursları gitu. Bisa cari di websitenya gitu. Kalau aku jalur mandiri kesininya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Ana dan Kak Eka Oktaviani. Terjawab ya Kak? Baik, selanjutnya dari Kak Vina Farisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa motivasi yang membuat kakak untuk kuliah di Turki? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vina. Sebenarnya waktu sedikit cerita ya. Sebenarnya waktu awal itu aku lulus SMA itu nggak ada pikiran mau lanjut di Turki gitu. Bahkan ada sih, misalnya ada keinginan untuk kuliah di luar negeri, tapi nggak ada pikiran buat lanjut di Turki gitu. Terus kebetulan apa namanya? Akhirnya nyoba tes di salah satu univ di Turki gitu, di Uluda. Alhamdulillah keterima gitu. Nah dari situ sebelum berangkat pun aku nggak punya ekspektasi apapun gitu soal Turki dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar pas aku kesini baru aku benar-benar sebelum aku kesini pas keterima pas ada pengumuman Uluda terus keterima. Nah di situ aku baru benar-benar memantapkan diri dan memotivasi diri biar kayak pokoknya aku di sana harus kayak gini gitu. Aku ke sana mau kayak gini gitu. Sampai di sana apapun yang apa ya istilahnya, apapun yang
datang Belanda pasti kan karena ngerantau di negeri orang kan benar-benar bukan hal yang sederhana dan bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi benar-benar pas aku sebelum berangkat ke sini benar-benar baru kayak pokoknya aku mau di Turki itu benar-benar mencari ilmu sebanyak mungkin di bidang apapun gitu. Entah organisasi lah, entah jurusan yang aku ambil lah, entah bidang-bidang apapun yang emang istilahnya ilmunya bisa diambil di Turki. Nah, itu dia. Pokoknya motivasi aku itu dan juga ingin menjadi orang yang pastilah kita semua yang ingin menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, agama, bangsa dan negara kayak gitu. Jadi benar-benar harus kuat-kuatin diri juga sih selama belajar di sini kayak gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Boleh lanjut ya Kak Ana ya? Masih Oke, banyak lanjut. yang penasaran soal Kak Ana. Oke. Kak, dari Boleh. Kak Dwi Nova. Assalamualaikum Kak, izin bertanya apa kendala yang dirasakan ketika memasuki musim winter? Oke, winter ya. Nah, kayak gini nih, sekarang ini kan bulan November ya, hari ini kan 1 November. Kalau di negara 4 musim itu kan November, Desember, Januari, ya November, Desember, Januari itu udah mulai masuk winter nih. Jadi kalau winter itu benar-benar apalagi peralihan dari musim gugur ke musim dingin itu hujannya tuh cuacanya tuh benar-benar nggak bersahabat banget gitu. Dikit-dikit hujan, dikit-dikit awannya langsung yang gelap, terus anginnya juga kenceng banget dan anginnya tuh bukan angin yang dingin biasa gitu, dinginnya benar-benar dingin yang nusuk gitu. Jadi sebelum keluar benar-benar harus cek suhu cek suhu cek cuaca gitu. Cek perkiraan cuaca di HP. Kalau misalnya mau keluar, cek dulu sekarang berapa derajat, ada perkiraan hujan atau enggak gitu. Terus abis itu nanti setelah ngelihat perkiraan cuacanya baru pakaiannya disesuaikan gitu. Terus di rumah juga pemanasnya dinyalain. Terus kalau misalnya masih dingin juga selimutnya berdouble-double. Terus juga pakai pakaian-pakaian yang panjang dan hangat, pakai kaos kaki juga gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kalau keluar juga disesuaikan lah sama kalau misalnya emang di perkiraan cuaca emang dingin banget gitu, rendah banget derajatnya, nah pakai jaket yang lebih tebal lagi. Kalau misalnya yang biasa pakai sweater atau pakai hoodie-hoodie yang biasa juga bisa kayak gitu. Berarti benar-benar culture shock sekali kalau masalah musim winter. Iya sih, kayak agak kaget juga sih waktu awal-awal. Apalagi kan di Indonesia kita mah pakai baju baju yang kita pakai itu benar-benar bisa dipakai dari Januari sampai Desember gitu kan. Kalau di sini tuh benar-benar enggak. Jadi Januari masih agak jaket-jaketan, terus masuk ke musim Maret, April, Mei udah mulai agak lepas jaketnya, pakai jaket-jaket tipis. Terus masuk summer, Juni, Juli, Agustus udah benar-benar nggak pakai jaket lagi sama sekali, cuma pakai baju-baju yang tipis-tipis karena benar-benar kalau summer itu panas banget, kayak sampai 39, 40 derajat sampai kadang. Terus kalau misalnya setelah summer masuk ke musim gugur udah mulai pakai jaket tipis lagi, balik musim dingin pakai jaket tebel lagi. Jadi kayak gitu setiap tahunnya gitu. Jadi benar-benar lemari pun kadang kayak bahkan ada teman-temanku yang kayak dia kalau misalnya lagi musim musim yang dingin-dingin dia masukin baju-baju yang musim dingin gitu, baju-baju tipisnya dia taruh di koper gitu. Nanti kalau masuk musim-musim kayak semi panas, nah dia udah keluar lagi baju-baju tipisnya yang tebel-tebel masukin lemari atau masukin koper lagi kayak gitu. Jadi benar-benar emang ya sangat harus adaptasi dulu sih awal-awalnya, tapi alhamdulillah sekarang udah terbiasa. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut ya Kak. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Kak Salma Safa nih Kak Ana. Assalamualaikum Kak, mau bertanya kira-kira ucapan atau tindakan apa aja nih yang harus dihindari ketika berhadapan dengan orang Turki? Mungkin sesuai pengalaman Kakak. Waalaikumsalam. Oke, ucapan. Kayak tadi ya, di salah satunya ngomong enggak secara langsung tuh menurut mereka agak agak kurang sopan gitu. Jadi
enggaknya pun kalau misalnya diomongin tuh ada 2 jenis gitu. Kalau misalnya enggak yang bisa diomongin ke orang, kayak enggak versi yang bahasa yang buat ngomong ke teman atau yang lebih muda, sama enggak versi bahasa buat ngomong sama orang yang lebih tua gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua, setahu aku cewek-cewek Turki tuh nggak suka dibilang cute gitu, imut. Mereka nggak suka, apalagi emang orang-orang yang masih kayak seumuran kita atau yang kayak 20-an. Nah, itu mereka nggak terlalu suka dibilang imut gitu, karena emang mereka pengennya kelihatan dewasa. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga di sini orang-orang yang kita kira misalnya kayak, ih dia mah masih SMP. Enggak, misalnya dia udah, kita kira dia masih, dia udah kuliah, terus ternyata dia masih SMP, karena emang bener-bener outfit yang mereka pakai tuh mereka kayak, wah dewasa banget cuy buat ukuran umur segitu, kayak gitu. Yang mereka, khususnya cewek-cewek, mereka seneng dibilang kayak, oh kamu dewasa gitu. Nggak suka kayak, kan kalau cute itu kan kesannya masih yang kayak imut atau yang kayak anak kecil. Enggak, pokoknya mereka kayak nggak terlalu suka dibilang kayak gitu, dibilang cute. Terus ditanya umur juga. Kalau cewek juga nggak terlalu suka ditanya umur. Kayak umur kamu berapa gitu. Kayak gitu-gitu. Oh ini juga ada. Kayaknya kalau misalnya, kalau di Indonesia itu kan waktu awal-awal aku pernah kaget. Jadi ada kayak bapak-bapak gitu di bus. Terus dia nanyain tiba-tiba kayak, baru kayak cuma, kan tadinya awalnya nanya, kamu pelajar gitu kan? Iya pelajar gitu. Oh, terus abis itu baru ngobrol-ngobrol dikit, misalnya asal dari mana, dari sini, belajar di mana, belajar ini. Terus tiba-tiba langsung nanya, gaji bapakmu berapa gitu. Terus kan kita yang kayak, hah, gaji tuh benar-benar privacy banget kan, kayak kalau di Indonesia gaji tuh benar-benar, wah ya apalagi orang ini baru pertama kali ketemu gitu, baru ini obrolan pertama kita gitu, kok udah nanya-nanya gaji dan segala macam gitu. Nah kalau di sini tuh nanya kayak gaji gitu nggak terlalu privacy gitu. Kalau di Indonesia kan apa ya, privacy banget ya. Kalau misalnya nanya gaji tuh kayak bahkan teman-teman deket aja pun kita nggak pernah nanya-nanyain tuh gaji orang tuanya berapa gitu. Kalau di sini kayak gaji tuh biasa. Nah itu salah satu perbedaan di Indonesia dan Turki. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya teman-teman. Itu banyak fakta yang belum kita ketahui sebelumnya ya. Dari baik Kak, lanjut lagi nih dari M. Alfaruk lagi nih Kak. Kak mau tanya lagi nih, maaf, kisaran biaya yang kita perlukan untuk kuliah di Turki dengan jalur mandiri, seperti biaya sehari-hari ataupun biaya pendidikan, sekitar berapa ya Kak? Dan apakah Kak Ana ini menggunakan agen? Ini biayanya tuh maksudnya biaya hidup per bulan kah atau biaya waktu awal pergi ke sini? Biaya per bulan sehari-hari aja gitu sih, Kak. Biaya per bulan ya? Kalau per bulan itu ada di kisaran 2 sampai berapa ya? 2 sampai seterusnya. 2 sampai 4, 6. Nah, terserah itu menurut apa namanya, tergantung orang masing-masing, tergantung orang dan ekonomi keluarganya masing-masing kayak gitu. Tapi 2 sih, karena itu kan udah sama ini ya, udah sama rumah, udah sama belanja bulanan, udah sama jajan-jajan harian biasa gitu. Terus kalau SPP itu kan di Universitas Negeri di Turki itu kan lumayan murah. Kalau di univ aku SPP ku per semester itu 2,5 kalau nggak salah, 2,5 juta gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan, apa ya, nggak, karena kan bayarnya juga per semester ya. Jadi kalau per bulannya nggak terlalu memberatkan kayak gitu. Aku lewat agen atau enggak? Iya, aku lewat agen kesini. Tapi jujur kalau misalnya boleh jujur ya, bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang tertarik mau kuliah di sini, aku nggak sarankan sih pakai agen. Mending cari kenalan yang ada di sini, terus minta dibantuin ke sininya gitu. Tapi kalau misalnya pakai agen, itu kalian udah terjamin gitu, kayak di mana siapa yang ngurusin daftar ulang, di mana rumahnya dan lain-lain, tapi harganya jauh lebih mahal dibanding mandiri yang benar-benar sendiri urusnya ke sini gitu. Kayak gitu. Terjawab ya Kak ya? Semoga menjawab ya. Insya Allah.
Baik. Boleh lanjut lagi, masih semangat Kak Ana dan teman-teman? Teman-teman masih semangat, aku masih semangat, insya Allah. Masih Semoga teman-teman masih semangat ya. Belum ngantuk ya? Udah mau jam. Belum. Belum Kak. Langkah ini Kak, tuh. masih semangat. Masih, Semoga Kak. masih segar dengerinnya. Alhamdulillah. Masih Kemudian semangat. Oke. dari Kak Syifa Aulia nih Kak. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Aku mau nanya kalau mahasiswa dari Laut Turki itu boleh nggak ikut eskulnya? Dan pramuka di Universitas Turki itu gimana? Ulang-ulang gimana pertanyaannya? Eh, eh, izin bertanya, aku mau nanya kalau mahasiswa dari Laut Turki, ya bener ya, dari Laut Turki itu boleh nggak ikut eskulnya? Dan pramuka di Universitas Turki itu gimana? Ini Laut Turki tuh di luar Laut Turki maksudnya mungkin di luar Turki gitu ya? Atau gimana? Ya mungkin ini ya. Iya, mungkin Mungkin di luar Turki maksudnya orang-orang asing gitu ya? Iya. oh, mungkin luar Turki ya maksudnya. Oke. Oke. Jadi di Turki itu juga ada apa ya istilahnya kalau di Indonesia itu unit mahasiswa gitu ya? Unit unit apa sih kalau di Indonesia itu istilahnya yang kayak ekskul gitu? Unit kegiatan UKM. mahasiswa. Oke, unit kegiatan mahasiswa, sorry, UKM. Kan di Indonesia itu ada UKM gitu ya. Kalau di sini juga ada. Tapi di sini, kalau macam-macamnya sih tergantung univnya ya. Ada juga UKM, terus orang-orang dari luar Turki juga boleh join UKM di sini. Terus pramuka, kalau setahu aku jujur belum pernah ketemu sih kayak organisasi kepramukaan gitu di sini, apalagi di univ. Jadi kalau misalnya setauku nggak ada sih kalau di univ kayak yang pramukaan gitu. Mungkin kalau yang lebih luasnya lagi, misalnya di luar univ mungkin ada, tapi sejauh ini aku belum ketemu kalau yang di univ. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, makasih, Tapi ada Kak. kok UKM. Oke. Semangat Kak Sama-sama. Syifa. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya lagi nih, berdasarkan pengalaman Kak Ana, seberapa ketat persaingan antar pelajar di Turki? Wow. Oke, berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau di kampus aku ya, ini kan setiap kampus bisa jadi sistemnya beda-beda, terus murid-muridnya juga beda-beda gitu kan. Kalau di kampus aku, itu benar-benar, terutama di jurusan aku benar-benar tugas tuh jarang banget, kayak jarang banget ada tugas, jarang banget dikasih tugas. Cuman paling ada beberapa kayak project atau kayak tugas-tugas ringan, tapi nggak yang tugas yang setiap hari dikasih, yang kayak sampai bikin apa ya, sampai bikin yang kayak pusing banget gitu. Enggak sih, alhamdulillah. Ada juga temen aku yang jurusan lain, paling misalnya dikasih tugas, dan nanti kumpulinnya pas mau UTS, pas mau UAS, ntar buat tambahan nilai UAS atau UTS, kayak gitu-gitu sih kalau tugas. Terus abis itu, apa namanya, jadi bener-bener belajar itu, jadi bener-bener kayak setiap hari, misalnya kayak biasa kan online ya, aku biasa kelas online ya udah belajar, terus nyimak dosennya, terus habis itu nyatet, habis itu ntar nggak lama langsung UTS, habis itu sistem belajar mengajar lagi, habis itu UAS. Nah, tapi nggak enaknya adalah kayak gitu, nilainya tuh cuma berdasarkan nilai UTS sama nilai ujianmu gitu. Jadi kalau nilai UTS-nya anjlok ya anjlok banget, karena UTS kan juga nggak ada remedial ya, sama UAS juga. Kalau UAS kan ada remedial. Jadi kalau misalnya tapi hitungannya 40% dari UTS, 60% dari UAS gitu. Jadi kalau misalnya nilai UTS-nya nggak membantu atau anjlok banget, nilai UAS-nya takutnya juga nggak kebantu gitu. Nah, jadi apa namanya, mahasiswanya itu, nah jadi mahasiswanya itu mereka benar-benar kalau misalnya udah mendekati ujian tuh benar-benar belajarnya tuh benar-benar apa ya, benar-benar apa, jor-joran gitu.
kayak nyari catatan, terus kan ada ya kayak contoh-contoh soal ujian kemarin, tahun kemarin, kayak gitu-gitu. Habis itu dipelajarin dari situ dan lain-lain. Terus persaingannya, kalau menurut aku, itu kan berdasarkan orang masing-masing ya. Kalau di jurusanku sih, aku nggak ngerasa terlalu ketat gitu ya, biasa aja sih. Biasa aja kayak, tapi kan dosennya itu kan mereka benar-benar nggak ngebedain ya, kamu kamu mahasiswa Turki sama mahasiswa luar tuh benar-benar nggak dibedain. Apalagi aku kelasnya kelas bahasa Turki. Maksudnya kelas dengan bahasa pengantar bahasa Turki gitu. Jadi hoja atau dosennya itu benar-benar ngejelasin pelajarannya itu ke orang-orang asing pun sama aja kayak ngejelasin ke mahasiswa-mahasiswa Turki lain gitu. Jadi kita yang sebagai, walaupun persaingannya nggak terlalu ketat, kita sebagai mahasiswa asing yang harus struggling belajar gitu, kayak belajarnya harus 2 kali lebih lagi dibanding orang-orang yang Turki lain gitu. Karena kalau nggak gitu kita nggak bakal ngerti apapun yang diajarin sama dosennya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau persaingan sih nggak terlalu sih. Biasa gitu. Mereka kalau misalnya di grup kan kadang gini ya, misalnya ada grup WhatsApp, terus kan kalau di Indonesia kadang, ada tugas apa, kadang nggak ada tuh yang respon ya kan. Kadang cuma di-read doang gitu ya kan. Kalau di sini tuh alhamdulillah enggak gitu. Jadi mereka kalau ada yang nanya, ada tugas apa sih? Ada aja yang jawab. Entah 1 atau 2 pasti ada aja yang jawab gitu. Kecuali emang benar-benar mereka nggak tahu, kadang mereka bilang kayak, kita nggak tahu gitu. Kayak gitu. Atau kayak ada nanya info apa lagi kayak, ada apa sih gini, ntar ada aja yang jawab misalnya kayak gitu-gitu deh. Pokoknya kayak mereka nggak pelit, ngasih tahu informasi gitu. Mau itu yang nanya orang Turki atau orang yang orang dari luar Turki, mereka apa sih namanya, nggak pelit buat ngasih informasi kayak gitu. Buat minjemin catatan pun ya walaupun ada aja orang yang kayak mungkin kita kalau udah lihat raut mukanya mah kayak ya Allah dia kayaknya nggak ikhlas dia minjeminnya kayak gitu, atau yang kayak gimana. Tapi sejauh ini dari pengalamanku sendiri, kalau misalnya ada yang aku misalnya mau boleh nggak aku minjem catatanmu misalnya karena hojanya nulisnya ngomongnya cepet banget terus aku nggak sempet nyatet atau gimana, terus mereka kayak, oh iya pinjam aja gitu, pakai aja. Kalau misalnya ada yang kamu nggak ngerti, ada yang kamu bingungin, tanya aku aja gitu. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang juga tanya aku aja, nanti aku kirimin gitu. Oh iya makasih banyak ya, kayak gitu sih. Baik banget sih sebenarnya. Tapi ada aja yang kayak agak-agak ngeselin ya, ada aja, namanya juga manusia kayak gitu deh. Sejauh ini dari pengalamanku sih kayak gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke. Baik, Kana, ini mungkin satu pertanyaan lagi Anida rangkum nih dari beberapa teman. Jadi nih, mungkin Kak Ana bisa cerita tentang pengalaman Kak Ana waktu baru masuk, kan itu otomatis bahasa tidak tahu apa-apa ya. Mungkin Kak Ana bisa sharing tentang pengalaman Kak Ana waktu masuk, kemudian proses belajar bahasa atau tomer ya Kak. Dan kemudian gimana waktu Kak Ana pertama kali ikut pembelajaran dengan bahasa Turki. Oke. Oke, kita cerita dari awal tomer ya. Jadi waktu aku berangkat ke sini, itu benar-benar aku cuma tahu, kayaknya aku cuma tahu band gitu doang deh. Band itu artinya aku ya. Band, terus apa ya, angka aja Pak. Kayaknya aku nggak tahu deh angka. Benar-benar kayak sama sekali aku apa ya, minim banget gitu pengetahuan soal bahasa Turkinya. Tapi kan karena aku lewat agen. Nah, dari agen ini kan dia memfasilitasi buat orang-orang yang mau belajar bahasa Turki di Indonesia dulu, kayak persiapan ambil albir di Indonesia gitu. Tapi karena waktu itu kayaknya kayak kenapa ya aku nggak ikut itu, karena kayaknya orang tua aku mikirnya kayak ya udahlah di sana juga nanti belajar juga gitu. Jadi kayak nggak usah. Tapi kan ada beberapa teman-temanku yang ikut belajar di sini di Indonesia dulu sebelum berangkat ke Turki. Dan pas belajar tomer itu mereka nggak terlalu yang kaget gitu kan. Kalau kita yang kayak ini apa artinya sama sekali nggak tahu, apalagi diajarinnya pakai bahasa Turki kan. Bayangin kayak belajar bahasa Turki diajarin pakai bahasa Turki, dan gurunya itu sedikit banget yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kelas yang hoja atau gurunya itu bisa bahasa Inggris, orang-orang tuh yang kayak, ih gurumu bisa bahasa Inggris, sumpah enak banget, soalnya kita benar-benar diajarin bahasa Turki. Jadi misalnya mau ngejelasin itu, ini, itu kayak benar-benar pakai
pakai isyarat tangan aja kayak oh itu berarti artinya ini, oh alah itu berarti artinya ini, kayak gitu-gitu aja. Benar-benar dari awal juga kayak gitu, apalagi buat aku yang benar-benar nggak ada, ya Allah nggak ada basic Turki sama sekali sebelum ke Turki gitu kan, benar-benar belajar dari nol banget di Tomer itu, dari nol banget di Tomer. Terus alhamdulillahnya guru-gurunya itu kan seru-seru gitu ya, kayak apa ya, ngajarinnya tuh uh, fun banget gitu loh, kayak seru banget, kayak ngajarin ya gimana sih, bayangin kayak guru TK yang ngajarin anak-anaknya belajar ini buku gitu, kayak ini misalnya ini buku, ini pulpen, nama saya ini, nama kamu adalah ini, ya kayak gitu-gitu loh, kayak belajar-belajar yang basic banget pas habis itu yang AIK, A2, pas A1 itu belajar yang basic-basic banget, terus A2 belajar yang mulai agak masuk grammar, terus B1 mulai grammar yang lebih jauh, B2 udah mulai baca teks, udah mulai ngertiin teks. Nah, Jebir itu udah mulai kayak nge-review grammar-grammar yang pernah dipelajarin sama ngerti-ngertiin banyak teks gitu, teks-teks yang lebih bahasanya lebih berat kayak gitu. Nah, itu makanya waktu awal masuk ke Tomer tuh yang kayak apalagi kan beliau guru-gurunya ngajarin pakai pakai bahasa Turki, terus ngajarin bahasa Turki, tapi nggak tahu ya, alhamdulillah kayak ya udah seiring berjalan kita kayak paham, oh alah yang dimaksud gurunya tuh ini, yang maksud gurunya tuh ini kayak gini gini. Nah, kadang di rumah juga kita nyari-nyari sendiri, oh alah kalau ini tuh gunanya misalnya grammar ini dipakainya pas lagi buat kalimat yang kayak gini, terus kosakata yang kayak gini. Kalau misalnya mau bikin kalimat susunannya kayak gini-gini, kayak gitu-gitu deh. Kita lama-lama kayak paham sendiri gitu. Tapi kan aku ambil sampai C1 ya. Kan ada A1, A2, B1, B2, C1. Nah, aku udah ambil sampai yang C1. Tapi pas aku masuk ke UNIF, itu kan UNIF kan kalau di Tomer itu kan gurunya ngomong juga pelan-pelan ya, masih kayak saya mau ini gitu kan, kayak misalnya buku ini dipegang ini misalnya, kan beliau itu ngejelasinnya ngomongnya pelan-pelan karena tahu kita orang-orang asing. Kalau di Unif benar-benar dosennya nggak ada kayak kamu orang asing terus kamu gara-gara kamu saya ngomongnya jadi lambat, nggak ada. Ya udah, kalau dosennya ngomongnya kayak kumur-kumur ya udah, kayak kitanya aja yang kayak harus nyimak bener-bener gitu, harus nyimak bener-bener ini gurunya ngomong apa. Terus juga kadang didikte, sering banget didikte kayak gitu, kayak oke, tiba-tiba di kelas oke, catat ya, terus habis itu tiba-tiba nulis, terus kita kayak hah, oh ini didikte tah gitu, kayak baru ngeh. Terus akhirnya makanya kayak ngejar-ngejar. Kadang juga bahkan teman-temanku cerita kadang mereka kayak sosok kelihatan nulis aja biar nggak kelihatan dosennya gitu, karena emang bener gak kedengeran dan kayak gak jelas gitu dosennya ngomong apa gitu. Nah, makanya abis dosen yang ngejelasin baru kadang minjem catatan temennya kayak boleh nggak sih lihat tadi aku ketinggalan gitu, nggak sempet denger atau gimana gimana kayak gitu. Bener C1 pun sampai C1 pun itu bener-bener nggak cukup sama sekali gitu. Terus mau selama apapun kamu di Turki, mau setinggi apapun level tomermu gitu, kalau emang nggak pernah praktek di kehidupan nyatanya bahasa Turki yang kita udah pelajarin itu, nol sih. Masuk kampus juga benar-benar nggak ngerti sama sekali gitu. Apapun yang hojanya bilang kayak aduh apa gitu. Apalagi kan kalau di kampus itu kan udah masuk materi ya, materi jurusan, misalnya materi materi pelajaran yang kita pelajari gitu kan, jadinya bahasanya benar-benar udah bahasa akademik gitu, nggak ada lagi bahasa-bahasa sederhana yang kayak di Tomer gitu. Jadi benar-benar emang harus apa ya, sering-sering baca buku-buku Turki gitu buat latihan-latihan, terus ngertiin dari situ pelan-pelan, terus juga di-review lagi grammar-grammar yang kemarin dipelajarin di Tomer gitu. Terus juga sering-sering praktekin lagi, sering-sering ngobrol sama orang-orang Turki kayak gitu. Jadi biar bahasanya makin-makin. Terus kalau mau apa komunikasi sama teman sebaya atau teman kampus juga kan kayak jadi enak gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Emang struggling di awal-awal sih, tapi emang kan apa namanya? eh, tahap awal itu emang bagian yang paling berat gitu. Jadi emang yang awalnya emang bener-bener perjuangan banget, tapi lama-lama insya Allah bisa. Teman-teman juga pasti bisa. Baik,
Ya Allah, terima kasih banyak karena ini benar-benar ilmu baru yang kita dapatkan. Teman-teman, ini bukan sekedar ilmu biasa ya, ini pengalaman dari orang yang telah merasakan. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya memang kita ditakdirkan untuk menyusul ke anak ke Turki, insya Allah kita Amin. tidak terlalu kaget. Amin. Baik, karena kita lanjut sebentar ke sini. Aduh, tesyukur anak abla. Oke. Bisa deh jangan. Gimana? Udah terlihat? Kayaknya bahasa Turkinya nih. Nggak kayak Ana dulu sebelum berangkat ke Turki, nol banget. Coba. Nah, sebentar. Oke, kita akan ada ucapan terima kasih kepada narasumber hebat kita. Amin ya Allah, hebat. Dan ini untuk Kak Ana ya. Pakai bahasa Turki. Oke, terima kasih. Mungkin Kak Ana bisa senyum dulu. Oke. Senyum dulu ya Kak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, sebentar karena Anida perbesar lagi. Baik, senyum lagi Kak Ana. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Ana. Terima kasih banyak Kak Ana. Sama-sama. Atas Sama-sama. Makasih juga. Makasih juga kesempatannya udah bisa sharing-sharing di malam ini sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat yang tadi aku sampaikan, walaupun banyak tuh yang kayaknya nggak jelas banget dari si Ana nih ngomong apa, tapi semoga aja bisa diambil hikmah dan manfaatnya ya dari sharing-sharing kita hari ini. Insya Allah, Alhamdulillah. Dan teman-teman semuanya, ini hari ini sharing yang luar biasa sekali ya, karena ini jarang kita dapatkan nih dari narasumber-narasumber biasanya. Nah, teman-teman semua, mungkin sesi terakhir sebelum penutupan nih, karena ini adalah webinar terakhir kita di Seminar Pemuda Islam Mendunia. Sebelumnya, Anida ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ana dan seluruh teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti seminar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua yang sedang mengejar mimpi. Baik semuanya, mungkin bisa buka dulu kameranya, kita foto bersama Kak Ana. Wah, Kak Ana di Turki nih sekarang. Semoga kita bisa nyusul Kak Ana ya. Amin, ya Allah, amin. Ditunggu di sini ya, insya Allah. Semoga kita bisa ketemu di sini langsung. Allahumma amin. Amin. Oke. Baik, sebentar. Baik, sudah buka semua kameranya? Oke. Senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3. Baik, ini untuk slide 1 dan kita tunggu lagi ke slide 2. Masih tetap senyum ya. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ucapkan sebesar-besarnya terima kasih banyak kepada Kak Ana dan semua teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga berkah untuk semuanya. Dan semoga bisa jadi amal jariah untuk Kak Ana ya. Amin, ya Allah, amin. Amin, ya Allah, amin. Baik teman-teman, mungkin di akhir ini kita simpulkan bersama-sama ya dari webinar kita yang hari pertama sampai hari ini bersama Kak Ana. Jadi intinya untuk mengejar mimpi itu teman-teman, kita tidak boleh takut untuk berkarya. Nah, siapapun kita, apapun kondisi kita, dan dari manapun asal kita semua insya Allah bisa mengejar mimpi. Asal harus percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus percaya juga dengan diri kita sendiri, dan juga harus ada usaha dan doa yang mengiringi. Dan teman-teman, kita bisa lihat juga dari 3 pemateri kita kemarin, yang mana ternyata beliau bertiga itu yang sekarang sedang ada di Turki, yang sekarang sedang ada di
kota paling indah di dunia, ternyata beliau bertiga benar-benar mulai dari nol. Nah, kita sudah lihat nih contoh-contoh nyata dari beliau bertiga bahwasanya siapapun kita bisa mengejar mimpi dan impian kita. Apalagi kita sebagai pemuda Islam yang pastinya bisa menjadi penerus peradaban Islam selanjutnya. Baik semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ana, kita pamit ya Kak Ana. Sama-sama. Denida juga terima kasih ya udah dikasih kesempatan. Terima kasih banyak. Dan teman-teman semua, alhamdulillah. Dan teman-teman semua, Ranah Pejuang pamit kepada kalian semua. Terima kasih banyak atas kontribusinya, waktunya, dan usahanya. Insya Allah kita sama-sama proses dalam mengejar mimpi. Baik semuanya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majid. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Dan terakhir Anida izin konfirmasi untuk teman-teman yang nantinya mau mengambil sertifikat, nanti bisa mengisi feedback terlebih dahulu dan akan Anida sampaikan di grup. Dan jangan lupa isi presensi hari kedua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ana. Ya, sama-sama, Dek. Ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Ya, Kak. Semoga bermanfaat. Amin. Pasti. Amin. Ya, Kak. Sama-sama. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Beristirahat. Sama-sama.